Tuhan yang tidak dikenal. Di puncak bukit dekat Mekah, ketika matahari terbenam, cahaya jingga memantul pada batu-batu kering. Di antara bayang-bayang, tampak seorang pemuda, Ibrahim, duduk termenung. Matanya menatap ke arah Ka'bah, bangunan yang telah lama menjadi pusat ritual jahiliyah, meski arti sebenarnya telah hilang dari hati banyak orang. Ibrahim belum lama ini menyaksikan seorang pedagang membawa sesaji ke berhala-berhala di pasar. Bau dupa dan asap membumbung, campuran wangi-wangian dan debu yang menempel di udara. Pemuda itu bertanya dalam hati, siapa yang pantas disembah? Siapa yang memberi kita kehidupan, rezeki, dan napas ini? Di dunia jahiliyah, pertanyaan seperti itu jarang muncul. Mayoritas manusia sibuk dengan harta, kehormatan suku, dan kekuasaan. Mereka menyembah batu, patung, atau benda alam, percaya bahwa itu mampu melindungi mereka dari kemarahan atau membawa keberuntungan. Tetapi Ibrahim merasa kosong. Hatinya mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa disentuh, namun terasa hadir di setiap detak jantungnya. Di pasar, pedagang memajang patung-patung kecil, berhala-berhala dengan mata kosong dan senyum tetap. Orang-orang dari berbagai suku berlutut, membungkuk, dan menawarkan persembahan. Seorang ibu muda meneteskan air mata, memohon agar anaknya sembuh dari sakit, sementara pedagang yang sama tertawa di balik tirai, menghitung keuntungan dari persembahan. Ibrahim menyaksikan itu, merasa getir. Mereka memuja benda yang tidak bisa menolong mereka, tapi mereka tidak menyadarinya. Mengapa manusia begitu bodoh? Pikirnya. Di lorong sempit pasar, Salim dan Hafsa, budak yang kini mulai memahami sedikit tentang dunia, mengamati ritual itu dari jauh. Hafsa berbisik, bukankah ini sia-sia? Bagaimana batu bisa memberi hidup atau mencegah kematian? Salim menunduk, wajahnya muram. Di dunia jahiliyah, manusia takut mati dan ingin dilindungi, jadi mereka percaya pada apa saja, meski itu hanyalah batu. Ibrahim kemudian mendekati seorang lelaki tua yang dikenal bijak di Mekah, bernama Umar. Lelaki itu duduk di bawah pohon kurma, memandangi patung-patung yang dijajakan pedagang. Ibrahim bertanya, Umar, mengapa manusia menyembah berhala padahal mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menolong kita? Umar menatap Ibrahim dengan mata yang dalam. Anakku, manusia takut akan ketidakpastian. Mereka takut mati, takut kemiskinan, takut kehilangan kehormatan. Berhala memberi mereka ilusi keamanan. Bahkan jika tidak ada kekuatan di batu itu, ketakutan mereka sendiri membuatnya terasa nyata. Ibrahim mengangguk pelan. Ia merasa kata-kata itu benar, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia ingin lebih dari sekadar ilusi. Ia ingin memahami Tuhan yang benar, yang Maha Esa, yang bukan batu, bukan patung, bukan bayangan manusia, tetapi yang memberi kehidupan pada segala sesuatu. Malam itu, Ibrahim berjalan di sekitar Ka'bah. Ia menyaksikan orang-orang menyalakan api kecil dan menaruh sesaji di kaki patung. Suara doa-doa mereka tidak terdengar seperti doa, lebih seperti permohonan untuk keberuntungan duniawi. Ia duduk di atas batu, menatap langit yang penuh bintang, dan berdoa dalam hatinya. Jika ada Tuhan yang benar, tunjukkan padaku. Jangan biarkan aku tersesat bersama manusia yang bodoh ini. Di dunia jahiliyah, doa seperti itu jarang muncul. Kebanyakan manusia memohon untuk kekayaan, kehormatan, atau kemenangan dalam perkelahian suku. Hati mereka jarang menatap ke langit dengan kerinduan akan kebenaran, seperti yang dilakukan Ibrahim. Zaid, Aminah, dan Salma berjalan di pasar malam. Mereka melihat seorang anak laki-laki kecil membawa sesaji ke sebuah patung besar, meniru ritual orang dewasa. Zaid berbisik pada Aminah, lihatlah. Dari usia dini, manusia diajarkan untuk percaya pada benda, bukan pada Tuhan yang benar. Aminah mengangguk sedih. Mereka dilahirkan untuk takut, untuk patuh, bukan untuk berpikir. Hati mereka diikat sebelum sempat mengenal kebenaran. Salma menatap bintang di langit. Tapi hati yang mencari kebenaran tidak pernah salah. Ibrahim dan beberapa orang seperti dia mungkin sedikit, tetapi mereka adalah benih cahaya di dunia yang gelap. Beberapa hari kemudian, Ibrahim bertemu dengan seorang pedagang kaya yang memiliki banyak berhala di rumahnya. Pedagang itu memandang Ibrahim dengan bangga. Anak muda, kau harus belajar menyembah. Jika kau tidak menyembah, nasibmu akan sengsara. Berhala ini memberi perlindungan dan keberuntungan. Ibrahim menatap mata pedagang itu. Jika berhala ini benar-benar memberi perlindungan, mengapa masih ada orang miskin, anak-anak menangis, dan budak dipukuli?
Tuhan yang baik tidak akan membiarkan kejahatan ini terjadi, bukan? Pedagang itu terdiam, tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hati Ibrahim. Dunia jahiliyah penuh dengan kebodohan, di mana manusia menyalahkan batu, bukan melihat kesalahan hati mereka sendiri. Di rumah kecil Fatimah, ibu muda yang kehilangan banyak anak karena penyakit dan kelaparan, Aminah dan Salma duduk berbicara. Fatimah menangis pelan, memandang langit. Aku tidak mengerti, mengapa anak-anakku menderita. Aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan. Apakah Tuhan peduli? Salma menepuk bahunya. Ibu, di dunia jahiliyah, banyak orang tidak mengenal Tuhan yang benar. Mereka mengira berhala bisa menolong mereka, tapi itu hanya ilusi. Hanya hati yang mencari kebenaran akan menemukannya. Aminah menambahkan, kita harus percaya, Ibu. Tuhan yang benar ada, meski orang-orang jahiliyah tidak menyadarinya. Hati yang tulus selalu bisa menemukannya. Ibrahim kemudian mengunjungi gurun di luar Mekah, tempat beberapa manusia memilih menyendiri dari kesesatan. Ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Hanif, yang hidup sederhana, jauh dari kota, dan menolak menyembah berhala. Hanif mengamati Ibrahim, lalu berkata, "Anakku, orang-orang menyembah batu dan patung karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sejati. Mereka buta, meski mata mereka terbuka. Tapi kau tidak harus ikut tersesat. Tuhan itu satu. Dia memberi hidup, rezeki, dan napas. Tidak ada yang lain." Ibrahim menatap Hanif, hatinya penuh harap. Ia menyadari bahwa meski dunia jahiliyah penuh kebodohan spiritual, masih ada manusia yang mencari cahaya kebenaran. Di Mekah, Zaid dan Aminah menyaksikan ritual jahiliyah dari jauh. Orang-orang menari di sekitar api, membawa sesaji, dan berteriak memanggil berhala. Zaid menunduk, berkata lirih, mereka menari untuk batu, tapi mereka seharusnya menari untuk hidup yang Allah berikan. Semua kebodohan ini hanya menutupi kebenaran yang nyata. Aminah memegang tangannya, tetapi satu hati yang mencari kebenaran bisa mengubah banyak hal. Seperti Ibrahim dan Hanif, mereka adalah permulaan cahaya. Malam itu, Ibrahim menulis di kulit tua yang disembunyikan dari orang-orang jahiliyah. Mereka menyembah batu dan patung, tetapi hatiku mencari yang hidup. Aku tahu ada Tuhan yang Maha Esa, yang memberi hidup dan petunjuk bagi yang mau mendengar. Di dunia jahiliyah, banyak manusia lahir dan hidup tanpa mengenal Tuhan yang sejati. Mereka mengira kekuatan batu, patung, atau ritual lahiriah bisa menolong mereka. Tetapi bagi mereka yang hati dan pikirannya terbuka, cahaya kebenaran selalu hadir, meski sedikit, untuk menunjukkan jalan keluar dari kegelapan moral dan spiritual. Zaid, Salim, Hafsa, Aminah, dan Salma duduk di bukit yang sama seperti Ibrahim, menatap bintang. Mereka menyadari satu hal penting, dunia jahiliyah penuh kebodohan dan kesesatan spiritual, tetapi hati yang mencari Tuhan tidak pernah tersesat. Setiap langkah menuju kebenaran adalah cahaya kecil yang bisa menerangi gelapnya dunia.